Berikan kita nikmat berupa iman, Islam, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di sore yang ceria ini dalam rangka pemantapan agenda umrah kita yang akan kita laksanakan di bulan depan insyaallah nggih. Pertama-tama tiang minta maaf sebelumnya nggih karena terlambat tadi kebetulan ada yang meninggal. Ada anaknya tuan guru kita di Mas Bage. Dia sekedar sholat doang di sana. Sebenarnya ada pemakaman juga setelah asar, tapi kita untuk mensolatkan aja baru kita pulang. Sekedar sholat doang pun yang ulek terus ya. Kebetulan tadi kita berangkat dari sini lepas Bohor. Sehingga karena macet di jalan dan sebagainya, kita sholat asarnya di sini di apa namanya? Suetes le. Lek sendeman bertais ni. Ya Suetes tiba kata ini. Nurul Yakin ya sebelah kiri ya persis gorong ngaran ya. Ala kulli hal alhamdulillah kita tadi makanya part yang WA kita mulai jam 5 ya, tapi alhamdulillah sudah sampai di sini sebelum jam 5 juga sudah sampai alhamdulillah. Kedua, tidak lupa kita aturkan salawat serta salam ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu calon jemaah umrah Fauza Travel yang dirahmati Allah SWT. Nah, sebenarnya manasik yang akan kita bahas hari ini surya pemantapan. Bisa dikatakan dengan briefing teknis ya. Dari semenjak kita berangkat dari sini dari kampung kita menuju ke Bil, lantas dari itu ke Surabaya, dari Surabaya ke nanti mungkin ke Jeddah duluan ya, enggak ke Madinah, ke Jeddah juga ya. Mana saja yang penting insyaallah kita tahap demi tahap kita lalui dengan insyaallah dengan sama-sama kita sama-sama kita rambuk bersamalah gitu ya. Dengan persatuan dan kesatuan kita insyaallah Allah akan tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita selama kita berada di perjalanan ya. Nah, untuk lebih anunya tiang tadi minta supaya dibawa buku panduan doa ini kindah. Buku panduan doa di sini semua sudah dicantumkan di sini. Ya. Dari doa kita keluar rumah sampai doa-doa yang nanti sewaktu kita tiba di Madinah, beri salam kepada Rasulullah, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada dua sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar dan Umar, itu yang ada di makam beliau. Terus setelah itu ziarah Baqi atau solat di Raudhah juga semua sudah dicantumkan di sini. Tinggal dengan ya doang harap di sini ya, selain harap di sini. Doa tawafnya dari putaran pertama sampai putaran yang 7, doa sa'inya juga begitu. Nah, nanti kita sama-sama ya, sama-sama langkah demi langkah kita bersama. Nah, terutama di sini ibu-ibu yang tua di sini kita sarankan di sini supaya mempersiapkan diri ya. Ya mungkin nanti di sana insyaallah bersehat dan yang selalu dan tetap sehat doang dah. Dari semenjak kita keluar dari sini sampai kita kembali lagi tanda kesehatan kepada Allah SWT sehingga kita bisa menempuh dari para program umrah kita ini satu persatu itu dengan sempurna ya. Nah, di sini disebutkan, jadi kita mulai dari sini kan dari tata cara orang musafir. Kemarin kita pernah membaca di Al-Adhkar Imam Nawawi. Di sana semua sudah dikutip di sana dia lengkap. Bagaimana kita keluar rumah. Nah, sebelum kita musafir itu kita pamitan kepada keluarga, terutama pada anak dan istri, bagi yang ibu-ibu pada suami dan anak-anaknya, pada keluarga dekatnya, bahkan kepada warga sekitar kita. Kita pamitan, kita minta doa mereka dan kita doakan juga mereka. Ya, di sana tata cara itu sudah ada di sana. Maka di sana disebutkan bagi yang ikut ngaji Al-Adhkar itu di sana tahu dia nanti, ya. Tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia atau bahasa
Bahasa Lombok dia. Pamitan dengan yang doa DPD doa yang itu tetap sehat, tetap supaya kita aman dalam perjalanan ya. Semua kita minta kepada mereka. Begitu juga kita doakan sebagaimana yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Nah nanti di sana astaudi'ukumullah. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan titipannya. La tadhi'u wada'i'u. Ya, jadi itu doa-doa di antara doa yang enggak. Nah, kita doakan mereka itu biar mereka diberikan kesempatan sebagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang dan apa bahasa Arab, bahasa Lombok kan ya. Mudah-mudahan tetet nasi bang ida jemaah sulano marak tiang niki doa yang tiang tetap sehat di dalam perjalanan bisa menunaikan ibadah umrah ini dengan baik. Semoga apa yang tiang lakukan selama ini perjalanan umrah ini Allah berikan kita umrah yang mabrurah. Ini terutama Anda karena itu yang pertama. Kedua, nah begitu kita keluar dari rumah, yang mulai akan ada dasar-dasar dulu. Dan nanti kita mengutip masalah itu yang lain, masalah hukum-hukum yang di sana nanti di sana. Mulai dari sini, karena kita tidak mau kita mulai dari perjalanan dari keluar rumah sampai nanti di perjalanan ya. Semua itu diajarkan sama Rasulullah SAW doanya. Ya, masalah begitu kita keluar rumah, tidak lupa juluang nende sebelah kiri. Nah nanti insya Allah teknis kita nanti kita akan kumpul di sini di Masjid Bongkot di sini. Kita doa bersama. Nanti bis akan kita siapkan di jalan tol sini. Nah siapa yang mau, misalnya yang mau dengan keluarganya silahkan. Yang mau dengan bis ikut kita silahkan. Nanti keluarga ikut juga mengiring bis. Kita bersatulah gitu ya. Nah, nanti kita siapkan bis di sini, nanti kita pamitan bersama, kita minta doa kepada tuan guru kita di sini, pada warga-warga ante seleiten seleput dengan yang doa. Dan itu bisa mewakili apa yang kita lakukan tadi sebelum kita berangkat itu kita minta silaturahmi kepada mereka, minta doanya supaya minta maaf apa yang mungkin selama ini kita ya namanya manusia enggak luput dari kesalahan ya. Kita manusia ini enggak luput dari kesalahan. Maka dari itu Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan jauh musafir itu adalah potongan daripada adab. Karena kenapa? Karena ya namanya kita musafir menghadapi ya sebaya macam-macam rintangan dah hadapin tengok. Nah, nanti insyaallah kita akan kumpul di sini bersama minta doanya. Setelah itu ya jangan lupa sebelum itu solat 2 rakaat. Pertama tahiyatul masjid, keduanya solat safar. Yang namakan solat safar ya. Solat 2 rakaat sunat safar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tetap berdoa dan nanti ditambah dengan doa-doa tuan guru kita dengan warga-warga kita di sekitar sini, insyaallah apa yang kita harapkan perjalanan itu mulus dan kita bisa dengan baik menunaikan ibadah umrah kita dengan tenang. Intinya ketenangan. Dan tidak tergesa-gesa dalam segala urusan ibadah itu jangan tergesa-gesa anda. Terlalu misalnya lawan itu misalnya tahu ida lawan tidak keburu-buru. Slow angkon anda. Kadang-kadang kita terkeburu-buru kan jangan. Itu mengakibatkan nanti salah tingkah kita nanti kalau keburu-buru. Enggak elok kalau keburu-buru dalam ibadah ya. Nah, nanti insyaallah kita akan sama-sama kumpul di masjid sini setelah kita menunaikan salat sunnah tahiyatul masjid, sunat safar, baru kita berdoa bersama, minta doa kepada tuan guru kita dan warga sekitar di sini, baru kita berangkat menuju ke bis. Nah, itu setelah kita keluar dari rumah tadi baca doa keluar rumah. Ida sugu lekan balik tiba masjid, jangan lupa baca doa keluar rumah. Karena itu sangat besar faedahnya. Untuk kita yang akan meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan tenda kampung halaman ini. Tidak lupa ini. Kita baca bismillah tawakkal dengan mendulukan kaki kiri, baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu tidak lupa baca ayat kursi. 3 kali baca ayat kursi dah.
Selepuk dah hafal baca ayat kursi. Kenapa? Sebagai sebab lamun terbaca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang para malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga kita? Kufita wa hudita wa wukita. Engkau dicukupkan oleh Allah. Engkau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sesat. Engkau diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudita wa wukita, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita baca ayat kursi, sebagaimana kata Rasulullah SAW, siapa saja yang keluar rumahnya membaca ayat kursi, dia tidak akan disentuh oleh apapun yang tidak diinginkan sampai dia kembali ke rumahnya. Ini hadis Rasulullah, yakinan, tidak teregu-regu, karena Rasulullah yang bersabda ini. Tidak mungkin itu, pasti ada anunya, enggak? Yakinan itu dari Rasulullah SAW. Gitu kita sugul balik, nanti tiba masjid. Tekan balik, nanti tiba masjid ini. Enggak? Baca duluang naik kanan, naik kiri, baca bismillahi tawakkaltu ala Allah. Di sini sudah ada. Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Di halaman 7. Nah, doa keberangkatan, maknanya doa keluar rumah ini enggak? Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca ini. Setelah ini baca ayat kursi 10 kali. Ida lekat tiba masjid baca ayat kursi 10 kali. Dah. Nah, nanti setelah kita selesai di masjid, selesai menunaikan sunat safar, sunat tahiyatul masjid dan safar, minta doa kepada warga, kepada tuan guru telitene, setelah mereka berdoa baru kita pamit menuju ke bis. Nah, dari bis kita mulai baca doa safar. Nah, begitu kita bagaimana diajarkan sama Rasulullah SAW, nanti sama-sama kita dah. Apapun bentuk perjalanan, tapi kita lalui, kita akan bimbing ya. Bimbing kita sama-sama di sana. Nah, sebagaimana ya Rasulullah mengajarkan kita begitu kita duduk, begitu tegap di dalam kursi, bis atau kursi tunggangan, apapun bentuknya kendaraan itu, baca bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baru baca doa safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi, ada di sini. Ya, sudah disebutkan di sini, sudah dicantumkan di sini. Nah, ini di halaman berapa? Di halaman 9. Nah, di halaman 8 juga di sini ada. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu, Allahumma kfini ma hammani. Ini termasuk doa keluar rumah masih indah. Nah, ini baca yang ini. Ini semua ada di sini ya. Di halaman 8, di halaman 8. Nah, ini doa keluar rumah. Begitu kita sungguh kali balik baca ini. Selain baca bismillah amantu billah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu, Allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtamma lahu, Allahumma zawwidni taqwa waghfirli dambi. Ini doa yang diajarkan sama Rasulullah tiba itu. Nah, kemudian berikut kita doa baca doa safar. Begitu kita tegap dengan kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an. Di sini ada kurang di sini. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Ada kalimat jami'an ini karena ayat Quran ini. Ini di surat Az-Zumar disebutkan. Bismillah wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, jami'an tenenda. Karena ayat Quran ini. Nah, setelah itu baru kita baca sama-sama baca doa safar. Doa safar ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kullu kali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa min al'amali ma tarda. Allahumma hwin 'alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Nah, itu yang kita baca di dalam safar. Nah, disunatkan begitu kita di atas pesawat lain, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita setiap Rasulullah SAW dengan sahabat itu nanjak di tanjakan, setiap kita terbang, misalnya ini terbang istilahnya kan nanjak masih ini kan, maka kita baca apa? Allahu akbar, Allahu akbar atau tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, itu warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
Dengan membaca doa safar ini insyaallah kita akan digampangkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, enggak? Begitu juga ini doa tiba di tempat tujuan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ahliha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW setiap kita masuk ke satu tempat, satu kampung, satu kota, satu negara. Baca ini. Allahumma inni as'aluka khairaha ay khairaha khaira hadhihi al-qaryah, khaira hadhihi al-madinah, khaira hadhihi al-bildan. Ini tiba kembali ndak? Doa mirnin. Wa khairu ahliya, begitu juga kebaikan orang-orang yang penghuninya, yang menghuni negara ini. Dan kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada pada negara tersebut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarriha, daripada kejahatan negara ini, wa syarri ahliha, kejahatan orang-orang yang penghuninya, yang menghuninya. Wa syarri ma fiha, kejahatan apapun yang ada di atasnya, di dalamnya, dalam negara tersebut. Nah, baru baca ayat kursi ayat surat Quraisy, li ila Quraisyin li ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Karena itu aman, merupakan keaman dari segala sesuatu yang menakutkan, Rasulullah SAW. Nah, setelah itu nanti ini niat umrah, nanti kita kupas masalah ini ya. Nah, itu selama kita di atas pesawat. Nah, di atas pesawat nanti kalau kebetulan ada waktu ndah ngombe angkun tele itu no. Di sana cukup kita salat ihtiraman lil waqti. Karena salat di atas pesawat itu tidak sah. Ndah, salatnya tidak sah, coba tidak ihtiraman, menghormati waktu saja. Karena syaratnya sihatus shalah, sahnya salat seseorang itu harus di tempat yang ada hubungannya dengan bumi, muttasil dengan bumi. Sementara kita di atas udara, dan nara ittisal barang bumi enggak. Benar. Kecuali kalau dia di perahu ada ittisal dengan apa? Dengan bumi. Kalau kita di atasnya, cuma kita salatnya ihtiramil waqt. Kita salat zuhur. Usalli sunnat adh-dhuhri 4 raka'atin ihtiraman lil waqt. Allahu akbar. Aku salat sunat, aku berniat salat zuhur 4 rakaat untuk menghormati waktu. 4 rakaat. Membeandang deh. No. Itu tandang barat. Tandang timur bersolat. Nah, tentunya lagu begitu kita sampai nanti kita qada. Apa hikmahnya di sini? No. Boleh hikmahnya lihatnya enggak? Boleh hikmahnya. Karena kenapa? Karena kita sebagai umat Muhammad ini dituntut untuk salat. Itu menjadi kewajiban, diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun ndak salat, tahu terjadi apa yang kita tidak inginkan, tetap kita tertuntut. Begitu dia masuk waktu salat itu kita dituntut. Nanti di hadapan Allah kita pertanggungjawabkan semua itu. Maka dari itu kita sholat sesuai keadaan. Sesuai keadaan itu. Keadaan itu sekarang tidak memungkinkan untuk air nara itu. Beta dengan anu, detayamum dan nara anu, tidak ada debu. Ya sudah sholat. Allahu Akbar ihtiraman lil waktu, untuk menghormati waktu. Nah, dengan itu kita tidak ada dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu terjadi gunungannya misalnya, udah sholat. Ini faedahnya. Dah. Begitu juga dalam jamak takhir. Nanti kita akan kupas secara panjang lebar jamak takhir ini, dah. Nah itu. Nanti kita sholat ihtiramil waqt. Begitu kita sampai di Jeddah misalnya. Ini ke program kita ini selama ini yang untuk jemaah ini ke Jeddah dulu mungkin, ya. Kita terus berusaha ini. Berusaha karena yang sudah ada di sini ini pun seat ini cuma 25 yang ada. Ini ada yang perperan lesiden yang tahu yang dia barat dengan kadang-kadang dengan sebut-sebutnya ndak tiang ndak apa yang terjadi selama ini itulah dia janji tiang yang maaf dulunya tidak janji insyaallah di bulan Januari atau bulan Rajab, tapi kondisinya lain. Ndak, setelah kita masuk untuk seat ternyata ada tanggal 28 Februari yang ada. Untuk program 12 hari itu tiap minggu ada.
Munda mele silahkan. Mele ide 12 hari, sekarang tiang lah. Nah, lagu kan kita sesuai perjanjian, tidak boleh. Muslim ala wa'dihi. Seorang muslim itu sesuai janjinya. Dan kanggo itu. Terjanji 16 hari, 16 hari. Lagu lamun sida mele 12 hari silahkan. No. Lagu kita kan wah berjanji barang sida, kita tersebel tiang nyari kan. Nah, yang ada sekarang seat itu ada tanggal 28. Itu pun yang kita dapat 25 orang. Nah, terus kita berusaha. Kenapa? Karena ada yang memblok 180 seat. Ini dengan ini daun Bukit Wijaya sampai saat ini belum dibuka. Yang 180 seat ini yang di ini. Nah, ini dia mana buka sampai saat ini. Begitu terus kita memantau dia. Nah, begitu dibuka. Nah, makanya banyak-banyak berdoa kita di sini. Nah, banyak-banyak berdoa. Enggak? Nah, gitu. Itu yang ada tanggal 28 Februari. Ditawarkan sebelumnya ada paket yang 12 hari. Anda bilang enggak. Anda konsisten dalam perjanjian. Anda sudah janjikan jemaah 16 hari dan jemaah sudah ini 16 hari. Walaupun dikurangi sekarang tidak etik Anda bilang. Nah, karena sudah berjanji sudah 16 hari ya 16 hari. Nah, itu. Nah, ini kita yang minta maaf sebelumnya Anda tiba sida selepu dari itu yang apa yang pernah tiang janjikan itu ya bukan di luar tiang deh, kemampuan tiang. Sekarang sudah berusaha dan itulah yang kita dapatkan sekarang. Andai pun terjadi misalnya nih, yang 25 sini aja, tinggal berapa orang berarti? Tinggal 12 orang. 12 orang. Karena jemaah jumlahnya 35 dengan pengawal 2 dengan tiang dengan Ahmad yang mengawal nanti. Kenapa tiang pilih Ahmad? Karena dia lebih muda. Dia bisa di sana bisa komunikasi dia main yang hampir dak ye bau yang si dendah. Nah, menyitakan dia tahu alon enggak. Itu faktor umur dah enggak ngono arah ngono. Nah, dia lebih muda kan dia kita siapkan untuk ini enggak. Nah, kalaupun juga terjadi misalnya di mana buka sampai dan sudah dibuka dan ternyata sudah tidak ada seat. Nah, di sini baru kita ambil langkah lain lagi. Kita ambil beberapa orang yang terakhir ini, yang terakhir nyetor ini, yang maaf doang dah, yang terakhir nyetor ini. Nah, nanti 28 Februari itu akhir daripada Februari itu. Masuk Maret berikutnya. Nah, tanggal sekian ini setelah 28. Misalnya 28 Julus Senin. Julus Selesai tanggal sekian Maret. Nah, tanggal 4 Maret itu ada. Nanti kita ketemu di sana. Tiang nunggu siden di sana. Tetap dikawal dengan salah satu tiang atau Ahmad ngawal siden. Nah, tapi gitulah kita mensiasatinya. Lagu tetap insya Allah. Maka kita minta doa. Siden selepu detena doakan. Narak mampu untuk merubah sesuatu itu kecuali doa, kekuatan doa. La yughayyiru taqdir illa du'a'u. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah itu kecuali doa. Maka tiang doa terus. Nah, ide ini saya iwali lah itu yang tiang tahu di antara kita ini dah. Ya, ada seorang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ini merinding awak tiang ini. Di antara kita ini tidak tahu ya, siapa yang dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta antek tetap utuh. Jemaah ini yang 35 dengan 2 orang menjadi 37 ini tetap persatuannya. Jangan sampai terpisah. Ini sitian yang tidak Allah SWT. Kita masih menunggu yang 180 kalau dibuka. Tiang langsung hubungin agen LN aparannya. Jika yang di Surabaya. Kebetulan teman tiang. Anak musuh dari Surabaya. Tolong 2 dengan. Ada yang sudah lama di Saudi. Sayyid Al-Habsyi namanya Al-Haddad. Muhammad Ahmad Al-Haddad, Batur Tiang. Ada satu namanya Taufik. Dua-duanya, inilah saat ini lagi penuh. Tapi saya tetap usahakan. Saya tetap akan usahakan katanya. Tahu nih tiang enu. Makanya usahakan. Makanya kita minta doa. Doa lekan sida pelunggu selepu dan dah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan ini kita tetap bersatu. Dan harap enggak, insyaallah. Itu yang terjadi. Ala kulli hal. Nanti begitu kita sampai di Jeddah, ini jadi bukan manasik ini, briefing teknis ini istilah Nenda untuk pemantapan teknis kita berangkatan. Nah, nanti ada urusan deh, barang-barang deh, itu sekedar jauh cabin deh doang. Biasa gede kedu, misalnya terjadi apa melende nulun kotor lelangan,
pakaian deh. Siapa pakaian pengganti lek cabin ini. Lek koper beci ini. Ini pakai pakaian berupa apa? Sarung atau apa? Baju dan sebagainya. Untuk pakaian solat, pakaian ibu-ibu terutama. Nah, itu disiapkan untuk itu. Yang besar itu ya apa mau bawa oleh-oleh ke mau beli nah tahu ya. Seperti ini untuk pakaian-pakaian pengganti, bersalin. Nah, nanti di sana begitu kita sampai di sana ada bis sudah yang menunggu. Sudah siap, nanti kita arahkan ke bis, setelah kita cek check in. Begitu datang, check out istilahnya. Mana ini check out atau check in sebenarnya. Check in itu orang yang namanya check in. Begitu kita sampai tiba di sana baru kita kumpulkan koper-koper, nanti kita akan lihat. Jangan sampai ada yang pokoknya ndek mana sempurna, ndek mana selepuknya ya kita sepakat jangan berangkat. Kita giring kalau koper sudah lengkap, semua sudah menandai koper-kopernya masing-masing, baru kita giring ke bis. Naikkan ke bis berangkat ke Madinah. Nah, nanti selamat kita di perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah. Apa disunatkan si Rasulullah? Disunatkan kita itu memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat apa aja ini? Dikadu. Nah, nanti kita akan sama-sama yang salawat yang paling di sini yang paling afdal ini sepakat ulama. Salawat yang kita baca di tasyahudul akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus ulangin. Terus kita ulang-ulang. Ya, nanti begitu juga. Begitu kita sudah mulai melihat perumahan-perumahan yang ada di sekitar Madinah. Ya sudah kelihatan nampak. Kita semakin giat, semakin perbanyak itu salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, karena kenapa ya? Karena sangat rugi seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan umrah atau haji, dia tidak berziarah kepada Rasulullah SAW. Rugi deh. Di sana rugi deh. Dan karena kita makanya sempatang diri itu. Anda tahu haji tetan, bismillah. Maka dari itu apa yang disimpulkan oleh ulama ulama terutama Indonesia yang mengharuskan 8 hari artinya 50 waktu. 50 waktu kita solatkan berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, ini inisiatif daripada ulama itene. Padahal itu tidak ada dalam sunnah. Yang ada masjid manapun seorang itu apabila solat 40 solat tidak luput takbiratul ihram dengan imam, tidak luput takbiratul ihram dan imam, maka dia akan dijauhkan dari sifat kenifakan. Diberikan pahala yang luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang ada. Alangkah baiknya ulama kita penara program sini 10 yang 40 waktu itu alangkah baiknya di saat kita berada di Masjid Nabawi. Lebih-lebih Masjid Nabawi luar biasa. Piran mali kita mau maka diadakan program itu. Jemaah lain tidak nara. Jemaah negara-negara itu tidak ada yang 10 yang 40 waktu itu. Ada di negara Indonesia, negara-negara Melayu nih. Malaysia itu ada yang ada. Selain-lain dan Arab. Maka itu suatu kenikmatan yang besar. Jadi Arab program istilahnya itu 40 waktu. 40 waktu itu ya diperkirakan 8 hari. Atau 9 hari. Kalau terjadi pecahan dalam waktunya. Itu ada program khusus itu di haji dan di umrah. Nah, tapi kita umrah karena terbatas waktunya. Maka kita bagi 2. 16 hari itu ya dengan perjalanan 16 hari dengan perjalanan 7 hari di Madinah, 7 hari di Mekah. Nah, insyaallah nanti kita pilihkan mudah-mudahan bau supaya kita bisa sempat sholat Jumat sekali di Madinah, sholat Jumat sekali di Mekah. Enggak? Itu di antara yang kita programkan itu. Nah, itu yang mudah-mudahan lah kita mau arah sini, enggak? Nah, itu kita perbanyak.
Kita di dalam perjalanan begitu kita melihat Masjid Nabawi, ada perkampungan yang ada, kita perbanyak. Semakin giat kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu baru kita ke hotel. Ini bis akan menuju ke hotel, kita check in. Nah, baru kita bagi kunci nanti siapa dengan siapa kita pilih. Yang satu keluarga misalnya, satu keluarga berapa? Minim 1 kamar 4 orang. Kuat doang ini dah. Nah, nanti baru kita kita rampung bersama nanti. Bareng-bareng aku tengah ya enggak? Membang aku tengah atur ya lawan kita atur dengan sebaik mungkin. Nah, setelah itu kita istirahat, mungkin kita tibanya biasa kebiasaan itu sampai di Madinah itu malam kebiasaan itu sebenarnya malam nanti istirahat. Besok pagi salat subuh usahakan berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah itu nanti pulang sarapan, setelah sarapan kita agendakan untuk ziarah ke Raudhah dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita setelah sarapan, karena ibu-ibu ini kita melihat kondisi daripada ibu-ibu. Ibu-ibu biasa dibuka 3 kali sehari, mulai jam 7 pagi sampai jam 9 biasa itu dibuka. Nah, terus siangnya dibuka jam berapa? Mulai jam 1 sampai jam 2 atau jam 3. Nah, cuma ini doang waktu ibu-ibu 2 kali sejelo untuk ziarah Raudhah. Makanya kalau tidak dimanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin itu berlalu ngono-ngono doang jadinya. Makanya nanti kita akan jadwalkan kapan. Nah, jadi begitu kita untuk bapak-bapak ini kapan saja terbuka. Karena nanti begitu giliran ibu-ibu itu diseket. Setengah dari Raudhah itu ada yang diseket dengan pagar terpal yang kenceng nggak bisa itu enggak. Itu diseket. Di depannya di arah kiblat untuk bapak-bapak, di belakangnya untuk ibu-ibu. Nah, nanti teknis untuk bapak-bapak. Nah, ini untuk ibu-ibu 2 waktu ya. Terkadang kalau nggak salah 3 waktu juga ditambah mungkin. Nah, yang tahu itu pagi. Mulai jam 7 sampai jam 9. Mulai jam 11 sampai jam 1, jam 2. Ini 2 waktu itu. Untuk bapak-bapak sepanjang hari itu bisa masuk ke Raudhah. Cuma nanti dalam kita mau masuk ke Raudhah itu nanti bertahap. Ada 2 seketan di sana. Yang sudah depan sudah masuk, yang di belakang maju. Tapi di stop dulu. Nah, nanti yang belakang juga akan mengisi yang tadi. Nah, begitu itu masuk, baru diarahkan yang di belakangnya ini gitu. 3 kali tahapan itu bapak-bapak. Nah, biasa salamun demelen ini yang sudah tiang alami, karena tiang begitu kita berziarah ke ke Madinah, tiang cerna bagaimana caranya supaya kita mendapat tiap hari, tiap waktu itu dapat, tiap hari itu dapat di Raudhah. Ternyata untuk bapak-bapak ini, namun ibu-ibu ada waktu nah, untuk bapak-bapak usahakan sebelum subuh itu kita masuk di arah masjidnya Rasulullah yang di depan. Di depan di arah Raudhah itu di depan. Walaupun kita belum sempat ke Raudhah. Di sana itu yang kita tahu karena itu belum di sketnya Nah, di sana kita duduk. Di belakangannya itu duduk. Nanti insyaallah bersama tiang nanti kita arahkan nanti kita duduk menunggu sampai syuruk. Kita duduk di sana sampai syuruk, berzikir syuruk, sholat sunat 2 rakaat syuruk, sholat hajat hajatan, tenang itu. Nah, begitu sudah 15 menit waktu duha, 15 menit setelah syuruk itu mulai kita digeruh. Ayo ini giliran ibu-ibu sekarang. Lihat tempat ibu-ibu ini tak ketemu. Oh, kalau semele-mele zikir akan subuh. Sampai terbit matahari. Kira-kira pira jam, sejam sejaman atau apa itu. Duduk. Dikir duduk. Itu yang alami yang kita tahu sebagai itu. Nah, karena begitu dia sudah mulai waktu duha, kita
digeroh untuk keluar dari raudhah ini. Karena dia itu waktu untuk ibu-ibu. Baru di-sket pakai terpal. Di pagar terpal dia bikin pagar nih. Nah, sehingga kita keluar, kita sudah tenang, wah mau italian. Toh juga kalau kita mau seperti orang, nah, biasa setelah sarapan kita pergi bersama ibu-ibu lewat jalur ibu-ibu, kita bapak-bapak lewat jalur bapak-bapak. Kita masuk sesuai aturan yang ada. Ikut masuk, begitu masuk di raudhah, setelah itu baru kita keluar bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri salam, assalamualaikum Rasulullah. Di sini sudah ada panduan untuk apa namanya? Untuk berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah? Nah, di halaman berapa ini? Di sini disebutkan doa ketiga di raudhah. Nah, sebelum itu di halaman 115. Nah, kita mulai dari 113. Ini doa ziarah Madinah. Begitu kita memasuki kota Madinah ada doanya. Allahumma hadha haramu rasulika faj'alhu wiqayatan li minan nar wa amanatan minal 'adzab wa su'il hisab. Ya Allah, negeri ini adalah tanah haram Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka, aman dari siksa dan buruknya hisab perhitungan di hari kemudian. Nah, setelah itu doa mau masuk Masjid Nabawi sama dengan doa kita masuk masjid biasa. Bismillah wa ala millati Rasulullah rabbi adkhilni mudkhala sayyidika wa akhrijni mukhraj yasrin waj'alni min ladunka sultanan. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Baru kita mulai salam. Setelah kita ke raudhah atau itu dahulukan salam. Dahulukan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di ini doa salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa annaka abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasanah. Sabilika fa sallallahu alaika salatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma atihi wasilatul fadilah. Terus selanjutnya. Begitu juga nanti begitu kita berjalan menuju ke arah kanan menghadap ke makam Rasulullah, ke kanan sedikit kuburannya Sayyidina Abu Bakar, ke kanan lagi kuburan Sayyidina Umar. Nah, ini ada salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya khalifata Rasulullah. Assalamualaikum ya sahib Rasulillah fil ghar. Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulih. Jazakallahu an ummati Rasulillah khairal jaza. Wa laqad khalafta Rasulullah ahsanal khalfi wa salakta tariqahu wa minhajahu khairas sulukin wa nasarta al-islam wa wasalta al-arham wa lam tazal qa'iman bil haqqi hatta ataka al-yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu baru kita ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelah kanannya lagi. Assalamualaikum ya mudhhir al-Islam. Assalamualaikum ya Faruq. Assalamualaikum man nataqta bis-shawab wa kafalta al-aytam wa wasalta al-arham wa qayyib yaqil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita baca, pergi kita ke raudhah. Di sini sudah ada semuanya ya. Yang tidak akan membahas masalah doanya karena itu sudah tercantum di itene selepune. Tinggal membaca doang dengan artinya semua ya. Wahara di itene. Dengan artinya semua. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, nanti di Madinah, selama kita di Madinah itu, kita berziarah. Ziarah itu dibagi dua. Ziarah dalam, ziarah luar. Dalam itu artinya sekitar Masjid Nabawi. Dan tadi itu ziarah ke makam Rasulullah, ke Sayyidina Abu Bakar,
As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Setelah itu ada juga kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' ini di sana dikuburkannya apa? Istri-istri baginda Rasulullah SAW, kecuali beberapa orang. Sayyidatina Maimunah ada di Mekah, di Wadi Sarif, ada di Nawariyah namanya. Di sana ada dikuburkan, kecuali Sayyidatina Khadijah ada di Mekah di Ma'la. Selain itu ada di sana, di kuburan Al-Baqi' namanya. Kuburan ahli Madinah namakan Al-Baqi'. Dan di sana juga dikuburkan khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Itu juga di sana dimakamkannya semua keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya anak-anak beliau, istri-istri beliau, paman-paman beliau ada di sana. Ahlul Bait namanya, Ahlul Bait. Nanti kita akan berziarah nanti ke sana satu persatu. Dan bagi bapak-bapak ini ya, bapak-bapak nanti kita ajak masuk. Kalau ibu-ibu tidak perkenankan masuk. Di tanah ada tata cara yang mana yang boleh, mana yang tidak. Bagi ibu-ibu cukup mereka lihat luar. Nah, nanti dari luar enggak kalah dengan yang di dalam, ya. Yang di luar kita memberi salam. Intinya kita bisa berziarah dan memberi salam kepada mereka-mereka ini. Sahabat-sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, dan sahabat-sahabatnya yang lain, ya. Kita beri salam kepada dari luar. Nah, setelah itu nanti ada tempat-tempat di sana juga. Insya Allah nanti pelan-pelan kita sambil jalan. Ada masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Abu Bakar Siddiq. Pas insya Allah dekat daripada hotel kita itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ada di sana. Sayyidina Ali. Maka dari sana Rasulullah pernah bersabda di akhir daripada umur beliau, di akhir hayat beliau mengatakan, "Suddu kullahu khatin." Tutuplah semua pintu-pintu kecil yang mengarah ke Masjid Nabawi. Tutup semua. Kullu khawkhatin illa khawkhat Abi Bakar. Kecuali pintu kecil Abu Bakar. Di mana Sayyidina Abu Bakar kalau datang dari rumahnya masuk dari sana. Kecuali itu pintu. Kata Rasulullah. Dari itu ada masjidnya, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Sayyidina Ali. Masjid Ghamamah. Apa Ghamamah? Awan. Di mana Rasulullah minta hujan dulu. Al-Ghamamah. Mendhallal bil ghamamah, yang dinaungi oleh awan. Rasulullah kemana saja dinaungi oleh awan. Dengan panasan ia tetap dinaungi. Mudhallal bil ghamamah sinarannya. Itu ada Masjid Bilal. Ada juga di sana. Itu perlu dia tahu ini selepunnya. Enggak sampai luput loh. Enggak tahu teh al-bek dong, tahu teh loh. Ya. Harus kita tahu semua itu, ya. Ibu-ibu terutama, harus tahu ini. Ini catat. Nah, setelah itu ada ziarah luar, di luar Masjid Nabawi, di luar Masjid Nabawi dan sekeliling Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba. Masjid Quba ini, sebagaimana Rasulullah bersabda, Rasulullah tiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Kata Rasulullah, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba wa shalla fihi salatan." Ada yang mengatakan shalla fihi rak'ataini, kana lahu ka ajri hajjin wa umrah. Kana lahu ka ajri umratin. Kana lahu ka ajri umratin. Siapa-siapa yang bersuci dari rumahnya, lantas dia mendatangi Masjid Quba dan salat di sana. Salat 2 rakaat, 4 rakaat. Shalli fiha salatan. Maka dia sudah mendapatkan pahala umrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gampang dengan syarat Madinah, gampang dengan umrah dan ulah di Mekah. Menarak dan biaya mendarat di sana. Ada di Quba, salat 2 rakaat mau pahala umrah. Maka di sana sekarang mulai sini orang-orang Wahabi di sana mulai dibukakan sama orang wawasan dah sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekarang membikin mamsyah, tempat orang jalan kaki. Apa sinaran ini lihat ni? Tahun leka-leka dengan piang ni ya. Jalan itu ada program berjalan ke Masjid Quba. Berdasarkan hadis ini. Jadi mereka ada programnya itu. Karena sudah mulai dia kendur dengan hal ini. Karena kendur, karena mulai dia mengadakan program berjalan kaki menuju Masjid Quba. Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita ini yang seperti ini. Kita salut mereka, kita dukung mereka dengan program-program seperti ini, ya.
Ada sekarang dibikinkan itu khas. Lamun itu nara istilahnya itu. Dalam setapak isnaranin tak dengan leka-leka khusus dengan leka. Nah, ini menuju ke Masjid Quba. Jadi leka ya, tiap hari Sabtu pagi itu disuruh jalan. Untuk sholat di sana dia untuk mendapatkan pahala umrah ini. Enggak? Itu yang pertama. Nah, nanti di sana ada kebun kurma. Lagu biasa kebun kurma itu ya. Nah, namun tidak tahu nih ajen kurma itu ya digiat kita ndah. Itu ya bagaimana caranya kita. Nanti di sana kita mampir sejenak. Saya beli apa, saya beli itu no kurma apapun yang ada kurma Madinah berupa rutob, atau ambar atau sebagainya, ajwah, macam-macam kurma ndah itu. Nah, nanti setelah itu kita ke masjid ke Syuhada Uhud, ke Jabal Uhud di mana terjadi peperangan. Nanti di sana baru kita ceritakan di sana bagaimana dari mana datangnya musuh, di mana Rasulullah menghadapinya, bagaimana Rasulullah menugaskan para pemanah-pemanah di Bukit Pemanah itu. Ada di sana. Nah, setelah itu baru ke Masjid Qiblatain di mana sewaktu Rasulullah sholat di sana terjadi di sana perpindahan kiblat. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina, disuruh menghadap ke Ka'bah. Bagaimana? 180 derajat dia berbalik ke Rasulullah. Nah, ini menjadi bagi orang-orang yang tidak tahu hukum. Bagaimana itu kan batal sholatnya. Artinya dengan sahabat kan, misalnya kata imam ini, imam di sini, sekarang menghadap sini, makmum di sini, berpindah kiblat dan ketuk. Tadinya anak sana, sekarang berketuk. Membangun imam, tiga imam doang seleka. Ya makmum tetap, cuma berbalik doang. Karena ini perintah Allah, maka hatwah yang ada itu, ya, hatwahnya itu hati-hati. Hatwah kita itu di sini hati-hati dah. Jadi begitu kita ada kekosongan di depan kita di hari-hari, setiap hari bisa terjadi nyemak Madinah atau Mekah karena sholat. Ada kosong dulu, jangan kasih kosong. Itu kadang-kadang lalin dah. Kadang-kadang di sini kekurangan kita itu enggak memperhatikan shaf. Shaf itu menentukan. Kata Rasulullah, Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu salatan min as-saffil mu'waj. Allah tidak akan menerima salat dari saf yang bengkok. Hati-hati. Tidak yang bengkok sabte, rata yang barisan, ratakan saf. Itu bisa mengefek tidak diterimanya gara-gara kita si bengkok. Misalnya mudi tahu dengan dulu. Ya, bisa gara-gara kita itu salat semua tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini karang-karang kita tiang itu yang kurang diperhatikan. Shaf itu kurang diperhatikan. Padahal itu bisa enggak hati-hati di sini. Shaf teman retin tidak mentakbir. Masih ada selah yang di depan itu, jangan sampai setan bolak-balik mondar-mandir itu oleh berdoa. Wasuddul khalal dengan Rasulullah. Tutuplah kesenjangan yang ada di shaf itu. Nah, itu kemudian kita melangkah. Tiba dulu. Nanti tidak terhitung, nanti tidak batal. Dia kan 3 harakat yang berturut-turut membatalkan sholat. Tidak. Yang contoh yang ini. Nah, dia datang kemudian ini. Kosong lah dulu. Wah takbir ini. Ada dengan wah takbir lagunya batal ini. Sugul yang dalam wudu. Masa dia lepas kosong. Nah. Mulai. Nah. Tepu dulu. Tidak ini. Batal udah sholat ini dah. Nah, ini hati-hati. Satu langkah mentelah. Setelah itu langkah lagi mentelah. Nah, ini tidak terhitung, bukan mutawaliyat namanya ini. Nah, ini untuk menjikapi enggak? Nah, tidak nenu. Lawan mere-mere kadang-kadang dengan tonong, sok ya. Nu tanam penmudi kita nenu. Ya wah takbir ini. Nah, itu berapa langkah itu? Jangankan itu 3 langkah aja yang berturut-turut sudah membatalkan sholat di madhab Taiteh. Nah, madhab Syafi'i. Hati-hati di sini. Setelah itu nanti kita menuju ke Masjid Qiblatain. Dari Masjid Qiblatain nanti kita sholat di sana, sempatkan sholat sunat. Untuk barakahnya kita sholat, turun sholat sunat. Bagaimana Rasulullah berpindah kiblat waktu itu. Nah, setelah itu baru kita ke perang Ahzab.
yang mana diceritakan dengan sempurna satu surah ya di dalam Al-Qur'an dinamakan suratul Ahzab. Itu menceritakan tentang perang Al-Ahzab atau diperang dengan perang Al-Khandaq. Khandaq itu artinya galian, parit yang digali. Anda kalian digali ukuran berapa meter itu dan ke dalamnya berapa meter, sepanjang berapa kilo. Sahabat dengan ya. Nah itu nanti kita ke sana untuk mengambil barakah Anda. Nah, tapak tilas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berada di Madinah. Nah, setelah itu baru kita masing-masing silahkan. Nanti ada agenda di sana untuk ziarah ziarah tersebut, ziarah dalam. Ini kadang-kadang travel lain enggak mengadakan, tapi kita usahakan nanti insyaallah. Bareng-bareng sambil teleka. Ya rapat. Ndak ada ule enu. Ndak tak bis, ndak enu kendaraan, jalan. Jalan sambil nanti mengenal ya. Nah, itu. Nah, nanti itu yang itu pakai bis ini ziarah luar ini dah. Dari Masjid Quba ke masjid ke Jabal Uhud, perang Uhud di sana terus menuju ke Qiblatain, ke Khandaq, dari Khandaq baru kita pulang ke hotel. Nah, di saat kita di sana nanti insyaallah nanti diadakan kita akan briefing teknis lagi untuk perjalanan umrah kita. Yang inti daripada tujuan ibadah ini, ibadah umrah. Nanti akan kita sambung lagi di Madinah. Di Madinah nanti akan briefing teknis lagi. Bagaimana pemberangkatan TIT itu dah. Nah, maka dari itu dari sebelumnya sudah siapang nih ke. Selain sebelum kita berangkat, mbesi ngende jauh, mbesi ngende tolok le kopar si belek, tolok le kopar belek, mbesi kopar becik, tolok kopar becik. Dan ini doa jangan sampai ketinggalan. Ini para tolok le tenek itu. Ini doa semua dicantumkan di sini. Dari semenjak kita keluar rumah sampai kita berangkat menuju ke dua tanah haram, sampai kita kembali lagi. Nah, insyaallah ada di sini. Nah, jadi untuk kedepannya nanti insyaallah sambil kita sambil kita menikmati perjalanan di sana kita akan jelaskan satu persatu daripada apa yang ada di buku ini ya. Di mana kita baca ini, nanti. Nah, ini yang memandu kita nanti. Nah, tiang sebagai ada ide, halaman sekene buke. Terbaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Barang terbaca ngeno dah. Jadi ndak umrah ini sebenarnya haji umrah itu enggak berat. Nah, cuma dengan dihantui oleh berat sinaran ini. Berat ini itu Allah Subhanahu wa taala. Tenang kun gawe iya. Apapun ibadah. Salat doang ke salat. Benar-benar seberat itu. Santai-santai yang pun. Nah, ada. Makanya Rasulullah memberikan kita kaidah. Tuhan, datangilah solat itu wa antum ala sakinatin wa waqar. Kalian dalam keadaan tenang. Dendek tergesa-gesa. Waqar. La ta'tuha tamshun. Jangan kalian mendatangi dalam keadaan lari. Berudah dengan kawat. Berdiri karena balik. Berudah dengan takbir. Jangan. Tenang. Ma'adraktum fasallu. Apa yang kau dapatkan, solatkan. Dan apa yang luput dari kalian itu, sempurnakan ini Rasulullah. Gampang kan? Dah kena rakaat kedua imam tenang. Allah teme. Epis mau kita solatkan. Epis luput lah kita. Bayat malik. Kaedah biang itu Rasulullah. Jangan tergesa-gesa. Nego itu paksa tadi itu nono. Takbir doang, kos-kosan itu. Ini sudah menandakan sudah tidak khusyuk wah. Lekan leenu itu doang wah, tidak khusyuk wah ini. Maka kita perlukan kekhusyuan dalam ibadah. Ibadah apapun itu. Ibadah haji, ibadah umrah. Tenang pun. Karena pun program sudah disusun dengan segitu rapi ya. Tinggal kita jalankan dengan baik. Ini doang. Jalankan dengan baik insyaallah. Nah, nanti insyaallah perjalanan satu langkah demi langkah kita akan sama-sama ya. Nah, sekedar ini dulu insyaallah nanti kita sambung lagi. Karena kita mau mungkin saja ini ada yang minta 2 kali seminggu. Lagu piran tanya sekali seminggu. Hari Sabtu misalnya jilo ini dan hari apa lagi nanti kita akan jangan sampai memberatin si DPD karena kita tahu masyarakat di sini pembisnis semua. Jangan sampai terkendala nanti waktu ide.
jadwal dia berdagang, jadwal dia jangan, tak boleh itu. Ambil waktu yang tepat. Yang serahang tiba siden engke. Nanti belum kita masuk kepada rukun-rukun ini umrah ini ndak manda, nanti kepada hukumnya lain. Ini sekedar teknisnya, teknis. Nah, nanti baru berikutnya kita masuk ke adab-adab dan tata cara kita menunaikan ibadah umrah ini. Nanti kembali yang tiba sida kira-kira piran bagus nih. Jalo Sabtu kewah, jalo Sabtu selepuk dia mau. Jalo Sabtu bau ini, selepuk dia bau. Hah? Jalo Sabtu bau, jalo Sabtu. Hari Minggu. Besok Minggu. Minggu depan. Nah, enggak. Au ngeno. Iya. Bilang Minggu atau bilang Sabtu? Bilang Minggu, sekali seminggu berarti. Ya? 2 kali seminggu. Jalo apa? Sabtu Minggu. InsyaAllah. Yang penting sepakatin dulu. Ini perkara kecil yang kita sepakati dulu. Nah, jemaah perkara besar-besar ini sepakat itu jadinya. Anda ini sebeci-beci dulu sepakatin dulu antara sekian kalimat. Jalo Sabtu Minggu. Setelah asar, marak sini. Sore enggak? Enggak. Jadi Sabtu Minggu dah, Pak Hajim. Boleh dah Sabtu? Tercukupan juluk sini dah. Nanti insya-Allah ke depannya. Jadi jemaah ndek jemaah. Minggu depan kita mulai. Nah. Ngene yang kono ngene. Karena ada kesepakatan yang minggu depan lah nanti sepakatin Sabtu Minggu mulai minggu depan. Sabtu Minggu terus seterusnya sampai kita berangkat nanti enggak. Nah, nanti baru kita masuki tentang tata cara hukum daripada umrah ini enggak. Cuman dek minggu depan. Sabtu Minggu depan enggak. Ngono dah julun dah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah yang sampaikan ini, terutama pribadi tiang sendiri, dah. Wallahu tiang masih baku begini, masih menggali ilmu ya sinda. Ilmu dapat tiang lekal isi daripada selepu dan alhamdulillah. Tidak pungkiri, banyak juga. Di antaranya kesabaran dia menunggu. Ya, itu kesabaran itu ilmu ini masih no. Sabaran lagi. Dengan maaf sekali lagi dah atas apa yang karena tadi kebetulan kita tidak enak, maka kita sekedar sholat doang itu di Mas Bage kita kembali lagi. Tadinya yang kira kita bisa sampai di sini sholat asar di sini, ternyata padat jalan. Jadi ya kita di keluar. Nah, ini menguji kita di sini dah. Nah, karena kedepannya nanti itu semakin berat ujian tele itu Yo tentu. Semakin berat ujian tele. Nah, ala kulli hal billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kita rezeki yang luas, memanjangkan umur kita dalam ketaatannya, mempermudah perjalanan teh, urusan teh selepuk nenggah al-hadiniyah wa kullu salihatin jalibatin khair dafatin syarra ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammadin salatan takunu li qulubina dhiya'a wa li sudurina shifaa'a wa li asqamina dawa'a wa li ahzanina jalaa'a wa li hajatina qadaa'a wa nazla biha imanan wa yaqinan wa fathan wa qurban wa hubba wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'anna ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan mahmuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma la taj'al fina wa la ma'ana
ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا يا الله ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف أمرك واحسننا اللهم وكلنا نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في هذا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.